mohon maaf videonya terjeda. Maka ketika anak saya itu di sekolah umum, ya bukan di pondok, maksudnya non pondok, maka kita didik agar dia tetap satu memiliki karakter kepribadian yang islami, karena itu penting sekali ya. Tanpa kepribadian islami, ya bagaimana dia bisa bertahan hidup di tengah-tengah jerat kapitalisme ini, ya kan. Eh, yang berikutnya, dia harus berupaya untuk bisa mencari uang, ilmu untuk mencari uang lebih tepatnya ya. Kenapa? Karena dia anak perempuan. Saya di era sekarang ini, salah satu materi saya ajarkan ke anak-anak saya itu adalah ilmu untuk mencari uang, bukan ilmu mencari kaya. Karena kalau kaya itu relatif ya, tapi bagaimana dia bisa bertahan hidup itu. Syukur-syukur bisa mengembangkan sampai pada titik kaya misalnya ya. Tetapi minimal dia bisa bertahan hidup, tidak sampai hutang, tidak sampai apa istilahnya itu, merepotkan orang lain. Berikutnya yang ketiga adalah ilmu tentang kehidupan. Ini juga penting. Bagaimana menghadapi orang, bagaimana realitas dunia ini bekerja, karena sekarang dunia bekerja kan kejam ya. Dunia cara saya menilai itu sekarang, dunia itu bekerja dengan cara yang kejam. Misalnya apa? Fitnah di mana-mana gitu ya. Saya kemarin juga di tol itu istirahat, perjalanan dari Kediri ke Bondowoso ini, ada kenalan sama pengusaha kambing itu, ya luar biasa dia perjuangannya itu. Fitnah di mana-mana. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya juga gitu. Jadi ilmu tentang kehidupan. Bagaimana sih realitas kehidupan? Bagaimana sih menghadapi orang? Hati-hati terhadap orang itu, harus hati-hati gitu. Boleh berbuat baik tapi jangan terlalu baik. Nah, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya ketika saya memutuskan untuk segera punya anak di usia 25 tahun, itu memang berat gitu. Berat sekali memang, ekonomi pas-pasan kok punya anak gitu, apalagi 3 gitu. Tetapi Allah menjamin kok. Allah pasti menjamin kok rezekinya itu. Tinggal kita bersabar gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga komentar itu pasti akan ditujukan kepada objek dengan keadaan yang berbeda gitu. Orang yang dikomentari karena belum punya anak, belum punya menikah, pasti dia akan mengcounter, oh ini loh aku masih sukses, ini loh aku masih mencari kesuksesan dulu biar nggak terlalu merepotkan. Oke, itu pun juga nggak masalah. Begitu pula orang yang berprinsip nikah dengan modal nekat dalam tanda kutip ya, modal nekat dalam tanda kutip, itu pun juga pasti akan dibully. Tetapi banyak yang tidak merasakan kebaikan dari orang yang berani memutuskan untuk punya anak di awal dan menikah di awal gitu. Maka dibutuhkan kesabaran. Kalau diambil jalan tengah, iya jalan tengah. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwasanya memang ada sesuatu yang nggak berjalan gitu. Kalau dilihat secara individu, sebetulnya kita insya Allah pekerja keras semua, nggak ada yang malas gitu. Nah, yang dari sistem sosial itu yang perlu kita lihat gitu loh. Bagaimana kondisi masyarakat? Apakah kondisi masyarakat itu, nilai-nilai apa yang sedang dikembangkan? Kemudian berikutnya, bagaimana negara ini mengatur tentang masalah pekerjaan, masalah kependudukan, itu juga harus dikritik gitu. Kenapa harus terjadi keadaan yang seperti ini padahal kita punya tambang? Teman-teman sekalian, ya mohon maaf ya, saya itu nebah dodo ketika mendengar berita di Andika, mendengar berita di Andika ada tukang becak yang sampai meninggal di tempat becaknya. Itu saya nebah dodo, kita negeri yang seperti ini loh, kita punya aparatur negara yang lengkap gitu. Saya tuh betul-betul nebah dodo gitu. Sehingga kemarin ketika saya ngantar anak ke pasar Pahing gitu ya, saya melihat ada tukang becak yang kedinginan itu, saya nggak tega gitu, serius saya nggak tega gitu. Akhirnya saya datangin, saya tanya, ini becak ini punya jenengan? Iya punya saya gitu. Dia nggak bawa mantel, nggak bawa, dia berteduh di sampingnya genteng, di
suaminya genteng itu mohon maaf saya langsung kasih 50.000 itu karena saya nggak tega gitu. Saya melihat ya masalahnya, saya melihat dia sedang menggigil, hujannya deres banget, saya melihat dia sedang menggigil. Kalau terjadi misalnya dia sakit terus kemudian sampai meninggal seperti kasus yang ada di radio itu, saya melihat masalahnya, apakah nanti saya nggak dihisab oleh Allah SWT? Berarti memang kita melihatnya itu pada skup individual. Skup individual dulu ya. Kalau masalah motivasi nikah, kemudian persiapan nikah dan sebagainya itu memang skupnya individual. Manusia sebagai makhluk individu, tetapi manusia sebagai makhluk sosial itu juga ada keterkaitannya, yaitu ada peran-peran pihak di atas kita yang juga ikut mempengaruhi. Oke. Demikian ini asli kita rekam di Bondowoso ya. Kita asli rekam di Bondowoso dari mertua. Ini juga masih pada datang. Oke, terima kasih.